kita semua. Karena nasihat biasanya lebih tepat diberikan oleh orang tua. Saya belum terlalu tua. Baik, PMKRI, Persatuan Mahasiswa Kristen atau Katolik? Katolik Republik Indonesia. Tidak apa-apa. Ada beberapa yang Kristen tadi, tapi yang penting kita satu dalam Tuhan Yesus. Baik, biasanya orang muda Katolik atau orang muda Kristen dikatakan orang muda itu ketika umur berapa? Angkat tangan, umur berapa? Wah, bahaya ini. Dikatakan orang muda ketika umur berapa? 17 tahun. Iya, biasanya 17. Kan kalau nonton film-film di bawah 17 tahun tidak boleh nonton, ya. Padahal masih kecil kita juga nonton, tapi matanya begini ya, buka jari. Ya, yang ketawa kelihatannya pernah mengalami, bahkan bisa berbuat ulang-ulang. Baik, ya, biasanya 17 tahun adalah usia yang dewasa. Usia di mana setiap orang mampu bertanggung jawab dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Nah, tetapi sebagai orang muda Kristen maupun Katolik, ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk menjawab itu ada sebuah cerita. Ada seorang pengemudi taksi, dia di Bali menjemput seorang penumpang, cewek, cantik sekali. Nah, dalam perjalanan, pengemudi ini tertarik dengan cewek ini. Akhirnya setiap bok kiri, dia selalu sentuh pahanya cewek. Setiap bok kanan, dia juga cari cara sentuh pahanya cewek. Karena rasa bosan, cewek ini juga gerah, marah. Akhirnya dia bilang, Matius 7 ayat 7. Apa maksudnya ini? Tapi jalan, belok lagi sedikit, sentuh lagi. Oh, Matius 7 ayat 7. Maksudnya apa? Jalan lagi, putar setir ke kanan, sentuh lagi. Matius 7 ayat 7. Waduh, Om ini bingung. Akhirnya sudah sampai di tujuan. Lalu berhenti dan cewek itu turun. Lalu sambil jalan, penasaran, buka HP, buka aplikasi Alkitab. Lalu lihatlah Matius 7 ayat 7 yang berbunyi demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Sebenarnya kalau Om ini minta, dia kasih. Hanya dia tidak minta, makanya tidak dikasih. Tetapi pelajaran moral yang kita tarik di sini ialah Om ini kurang membaca kitab suci, bukan kurang pacaran, kurang membaca kitab suci. Maka pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini ialah sebagai orang muda jangan pernah lupa baca kitab suci. Nama boleh PMKRI, ya. Umur boleh 17 tahun, dewasa. Tapi ketika ditanya, coba sharing pengalaman iman. Woi, jangan marah pastor, jangan marah pendeta. Saya ini hanya Kristen KTP. Saya ini hanya Katolik KTP. Umur saja yang dewasa, tapi injak gereja juga tidak pernah. Apalagi mau suruh sharing-sharing kayak begini. Minta maaf suruh Bapak. Nah, ini suatu hal yang sering terjadi di kalangan orang muda. Apapun agamanya, ketika kita kecil, kita dengan mudah untuk tertarik ikut pada teman-teman kita ke gereja atau ada pun kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi ketika sudah besar, sudah dewasa, 17 tahun tadi katakan, justru kalau kita melihat-lihat kembali perjalanan iman kita jujur, semakin bertambah atau semakin berkurang, semakin meningkat atau semakin menurun. Maka kewajiban kita sebagai orang muda Kristiani yang pertama ialah bisa mempertanggungjawabkan iman kita sesuai dengan umur kita saat ini. Kita dikatakan orang muda Kristiani, kita dikatakan orang muda Katolik ataupun Protestan. Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan iman, kalau tidak pernah baca kitab suci, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita? Terkadang orang ketika musibah datang, ia berteriak, Tuhan di mana engkau? Kenapa selama ini ada orang juga yang rajin ke gereja,
saya rajin ke gereja, atau selama ini saya memang tidak pernah ke gereja, tapi saya rajin membantu orang. Kenapa di saat seperti ini saya benar-benar membutuhkan engkau, tapi engkau tidak ada di dalam hidup saya? Ada orang yang seperti ini. Lalu jawabannya apa? Apakah Tuhan langsung menjawab? Tidak. Bahkan ada orang yang berkata, untuk apa percaya sama Tuhan? Dia kan tidak bisa dilihat. Memang benar, tidak ada satupun dari kita yang bisa melihat Tuhan secara fisik, secara langsung. Hanya iman yang bisa membuat kita percaya. Maka ada satu cerita, orang muda, cowok kan suka sama cewek. Biasanya kalau suka itu PDKT lalu cara tembaknya lain. Beb, cintaku padamu itu seperti kencing di dalam kolam. Kok bisa cintaku kepadamu seperti kencing di dalam kolam? Iya, wujudnya tidak kelihatan, tapi hangatnya terasa. Boleh juga bebnya langsung jatuh cinta karena saking romantisnya kata-kata dari cowoknya. Tetapi apa yang saya mau katakan dari ini, bahwa iman memang sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Ya, sama seperti kencing di dalam kolam ataupun kentut di dalam air juga, atau apapun itu, kita bisa menggunakan analogi yang berbeda-beda. Tetapi satu kata kunci ialah iman harus dihayati di dalam hati. Dengan kita menghayati iman itu, maka kita pun bisa mempertanggungjawabkan sesuai dengan usia kita saat ini. Yang kedua, tidak banyak, biasa. Yang kedua, iman harus sejalan dengan tindakan. Dalam Yakobus 2:17, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya mati. Maka harus ada iman, ada perbuatan. Nah, ada cerita dua sahabat. Ketika mahasiswa seperti kalian rajin, aktif ikut kegiatan rohani, ikut ke gereja, begitu terus sampai mereka sudah berkeluarga. Yang satunya lajang, yang satunya sudah berkeluarga. Nah, dalam perjalanan waktu bersama akrab gitu, tiba-tiba yang single ini, yang belum berkeluarga ini jatuh sakit parah, hampir mati. Bukan hampir mati, sudah akan mati. Lalu ia panggil sahabatnya yang sudah berkeluarga. Bro, saya minta maaf sama kamu. Minta maaf kenapa? Selama ini saya tidak jujur dengan kamu. Tidak jujur kenapa? Sebenarnya anak kamu yang pertama itu adalah anak saya, hasil perselingkuhan saya dengan istrimu. Karena selama kamu pergi tugas di tempat lain, saya selalu bersama-sama dengan istrimu. Lalu si cowok ini berkata, tenang bro, tidak apa-apa, saya sudah tahu. Sekarang bro boleh pergi dengan tenang. Kenapa ngomong begitu? Saya kan belum mau mati. Tidak apa-apa, karena tadi minumanmu itu saya yang beri racun. Jadi apa yang sudah ditanam sejak muda, iman itu, rajin ke gereja, rajin kegiatan segala macam yang berbau rohani, tidak ada gunanya jika ujung-ujungnya dibalas dengan kemunafikan, ketidakjujuran, ya, munafik ya, selingkuh dan lain sebagainya. Maka iman yang kita semua sudah miliki harus dibalas dengan kebaikan, harus dibalas dengan tindakan, dan itulah yang harus kita lakukan sebagai orang muda yang sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dalam konteks kuliah, kalau kita lihat lebih dalam, iman itu artinya kepercayaan, ya, kepercayaan. Saya memberikan kepercayaan kepadamu. Kata dasarnya bahasa Arab amanah. Amanah. Jadi ketika ada politik, ya, orang memilih, ada yang berkata, jika saya diberikan amanah, saya akan memimpin wilayah ini dengan baik. Amanah itu kepercayaan dari bahasa Arab, ya. Dan itu kita adopsi dan menjadi kata iman. Maka iman ialah seseorang yang memberikan kepercayaan kepada dia yang kita percayai. Nah, dalam konteks kuliah, amanah itu diberikan juga kepada kalian semua.
amanah itu dari orang tua. Orang tua memberikan kepercayaan each of you, masing-masing. Dan bagaimana sekarang setiap kita menjaga amanah? Apakah cukup dengan hanya mengabarkan saya baik-baik saja? Apakah cukup dengan hanya mengatakan kuliah saya aman-aman saja? Tidak. Harus diimbangi, harus dijaga kepercayaan itu dengan mungkin IP yang tinggi, ya, mungkin dengan mendapatkan beasiswa, mungkin dengan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan itu akan membuat orang tua merasa bangga, orang tua merasa bahagia. Maka iman itu, kepercayaan itu harus dijaga dengan baik, dengan melakukan kebaikan. Masalah yang sering terjadi di kalangan mahasiswa, saya pun pernah mahasiswa. Kelemahan mahasiswa-mahasiswi zaman ini ialah time management, mengatur waktu. Kita bisa ukur satu hari ini, berapa kali kita buka handphone kita untuk melihat media sosial. Berapa kali kita buka handphone kita untuk membaca. Berapa kali kita membuka handphone kita untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, menonton YouTube dan lain sebagainya. Padahal di luar sana ada begitu banyak orang yang berjuang dengan tidak memiliki handphone. Mereka mencari sumber-sumber dengan pergi ke perpustakaan, mencari buku, mencari koran dan lain sebagainya. Sedangkan kita dengan teknologi yang begitu canggih, meskipun kita tinggal di kampung sana, jauh dari kota, tapi ada sinyal 4G, apa yang dibuka duluan ketika dapat? Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp. Syukur-syukur kalau itu berita yang penting. Tetapi kalau hanya untuk gombal sana dan sini, ya wajar. Tetapi kita bisa melihat sebatas mana ukuran kita, ya, sebatas mana. Ada satu cerita laki-laki gombal cewek. Cewek ini dia asalnya dari Jawa, ya, dari Jawa baru kenalan, tiba-tiba dapat nomornya cewek. Gitu. Cowok bilang, "Hai Rini, ini siapa? Kok tiba-tiba hai Rini? Ini saya tadi Randy yang kenal dengan kamu." "Oh, Randy toh. Iya. Rini asalnya dari Jawa ya?" "Iya, saya dari Jawa." "Mas Randy juga dari Jawa?" "Bukan." "Loh, tadi kok berani kenalan? Kok bilangnya agak kayak kejawa-jawaan gitu." "Bukan, saya bukan dari Jawa sana, tapi saya adalah jawaban dari apa yang kamu tunggu selama ini." Gombal, ya. Jadi maksud saya, okelah hidup sebagai orang muda, memiliki banyak kehendak bebas, apapun itu ya. Kita melakukan ini, melakukan itu, kita sudah dewasa, sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Tetapi ingatlah, kita harus menjaga kepercayaan yang orang tua berikan kepada kita. Dan yang ketiga, setelah iman, perbuatan, satu hal juga yang paling penting ialah mindset, pikiran kita. Mungkin teman-teman pernah mendengar tentang filosofi Gunung Es. Gunung Es sedikit saja yang kelihatan, ya, tetapi ada gumpalan yang besar di bawahnya. Ketika kita kuliah, ketika kita sekolah, kita hanya mendapat pengetahuan yang harus dihafal kadang-kadang. Tetapi satu hal yang perlu kita latih juga sebagai orang muda ialah mental. Mental itu diuji ketika kita di jalan raya. Berani tidak ngebut, berani tidak ketika ada kendaraan, kita berani tidak melewati jalan ini. Paling sederhananya menyeberang jalan. Ketika ada banyak kendaraan, ada orang yang tipenya lihat dulu kiri, lihat dulu kanan, sudah aman betul-betul baru mulai melangkah. Ada orang yang tipenya langsung jalan. Mental itu yang paling penting, ya, selain belajar, selain beriman, bertindak. Yang kedua ialah mental. Dengan memiliki mental yang kuat, kita berani mengambil keputusan. Kalau orang yang tidak memiliki mental yang kuat, tidak berani mengambil keputusan. Contoh yang paling konkret terjadi di kalangan mahasiswa ketika ada perempuan yang sudah single parent, atau ketika ada laki-laki yang sudah terlanjur berbuat sesuatu, dia akan dilatih bertanggung jawab atau tidak. Saya bertanggung jawab. Saya yakin saya bisa mengatasi ini. Ini mental. Bagaimana orang berani mengambil keputusan. Dan di Indonesia ini, dalam konteks
Republik kita ini ada banyak orang yang memiliki mental yang hebat. Salah satunya ialah seorang siswi yang keluar, mungkin pernah dengar ceritanya, seorang siswi yang memilih untuk keluar dari sekolah ketika dia 2 SMA. Dia memilih untuk berdagang lokal, perdagangan keliling. Dalam perjalanan waktu setelah umurnya bertambah, ia memilih untuk menyewa truk ikan, ya, untuk membeli ikan dari Cirebon dan akhirnya membawa ke Jakarta dan menjual di sana. Kelak dia menjadi penjual ikan yang sukses. Bahkan dalam perjalanan karirnya, Jokowi kemudian mengangkatnya menjadi menteri, yakni Menteri Susi Pujiastuti. Dari sekian banyak menteri, satu menteri yang tidak lulus SMA dan bernama Susi, apalagi dia seorang perempuan. Banyak orang kontra sana sini. Kenapa engkau Jokowi memilih perempuan yang tidak sekolah? Kenapa Jokowi memilih ini? Tapi lihatlah, setelah dia diangkat menjadi menteri, ada satu idiom yang terkenal, ialah tenggelamkan. Itu menjadi ungkapan yang tenar dan booming dari Menteri Pujiastuti. Dan memang kita melihat bahwa kinerjanya sangat baik. Dan dalam perjalanan waktu, sejak 2013 atau 2014, dia sudah memulai untuk membangun maskapai penerbangan yang terkenal dengan Susi Air. Susi Air memiliki 52 pesawat terbang yang terbang di seluruh wilayah lokal, di kota-kota kecil, pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia. Mengapa ini terjadi? Karena Susi Pujiastuti memiliki mental yang kuat. Kalau teman-teman ikuti, saya paling suka Profesor Renal Kasali, saya fans berat dia. Buku-bukunya saya beli semua dan saya baca. Yang paling baik dia katakan bahwa terkadang dalam hidup ini we have to be a good driver. Harus jadi pengendara yang baik. Ya, kalau teman-teman baca bukunya Self Driving, di sana dijelaskan ada 2 tipe orang di dalam hidup ini. Yang satunya jadi driver, pengemudi, yang kedua jadi passenger, jadi penumpang. Kalau kita naik mobil atau kita naik motor, mana yang lebih banyak berpikir? Penumpang atau supirnya atau pengendaranya? Tentu pengendaranya. Karena apa? Dialah yang bertugas memimpin. Ya. Kalau di bis ada 2 tipe driver dan 2 tipe passenger. Ada good driver, ada supir yang baik. Supir yang baik bertugas mengantar penumpang dengan baik kemanapun mereka pergi. Ada supir yang buruk, ugal-ugalan, lihat sedikit tabrak, apalagi di Sumba lihat hewannya orang sedikit tabrak dan sebagainya. Ini bad driver. Ada juga tipe good passenger, ya, penumpang yang baik. Penumpang yang baik tidak berbuat onar, dia tenang saja mengikuti arus. Kalau ada yang mabuk mungkin dia tolong. Tetapi ada juga tipe orang penumpang yang jahat, suka ganggu sana sini dan lain sebagainya. Maka di dalam hidup ini kita selalu berhadapan dengan 2 ini. Kita bisa menjadi driver di dalam hidup kita, atau kita bisa menjadi passenger. Sekarang mari kita melihat diri kita sendiri selama ini sebagai orang muda Kristiani. Apakah kita sudah bisa menjadi driver? Tipe driver ialah pemimpin, dan karakter utama dari pemimpin ialah berani mengambil keputusan. Kalau dari kita sendiri, ketika dikasih suatu masalah, kita masih takut mengambil keputusan, masih menunggu orang lain. Kapan kita mau jadi pemimpin? Kapan kita mau berani bergerak? Ada 2 tipe. Kalau orang yang berani, ketika diberi tugas, orang yang positive thinking, dia akan berkata, pekerjaan ini sulit, tapi bisa. Kalau orang yang negative thinking, pesimis, dia akan berkata, ini pekerjaan bisa, tapi sulit. Jadi harus dibedakan ini. Maka we as a Christian, young Christian person, we have to be a good driver. Ya. Mari kita menjadi pemimpin yang bisa mengontrol diri kita sendiri, memimpin diri kita sendiri. Ya. Orang yang sudah melayani orang lain adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri.
kita bisa melihat diri kita sendiri, kita bisa melihat orang lain. Ketika diberi tugas, dia sibuk dengan dirinya sendiri, atau dia benar-benar punya hati untuk yang lain. Contoh paling konkret yang sering terjadi ketika berbicara. Ketika kita berbicara, ada yang fabing, main HP, kita lihat, ya. Kita bisa melihat, kita bisa mengukur apakah orang ini benar-benar memberi perhatian atau tidak, atau kepada kita atau tidak. Apakah orang ini benar-benar mau bersahabat dengan kita atau tidak. Maka bersyukurlah kita yang saat ini masih mau berkumpul. Dengan berkumpul, kita bisa melihat satu sama lain. Ada perjumpaan secara fisik. Berbeda rasanya ketika kita video call. Lain rasanya. Sedikit-sedikit kita pegang HP. Ya, tidak. Tapi kalau berjumpa secara fisik, HP tinggalkan. Kita mau bergerak kemana-mana, kita bisa lihat. Akan lain rasanya ketika kita berjumpa, ada sentuhan fisik. Orang merasa sesuatu yang berbeda. Maka penting poin ketiga, selain iman, tindakan, kita juga memiliki mindset yang baik. Let us become a good driver in our daily life as a young Christian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.